Anak-anak masih ingat di mana Buddha Sakyamuni Parinibbana? Ya, di kota Kusinara atau sekarang Kusinagar. Tahukah kalian bahwa sampai sekarang banyak umat Buddha yang datang ke kota Kusinagar untuk melakukan penghormatan di sana? Mengapa kita perlu melakukan penghormatan terhadap tempat tersebut? Apakah hanya tempat itu saja yang perlu dihormati? Lalu apa manfaatnya melakukan penghormatan di tempat tersebut? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan tadi, kita akan cari tahu dalam pembelajaran kali ini. Masih dalam tema Parinibbana Buddha, kita akan mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran ini bersama saya, Ibu Kuntari. Namo Buddhaya. Setelah Buddha Sakyamuni Parinibbana, terjadi peristiwa-peristiwa penting yang ditandai dengan pembangunan situs-situs untuk mengenang dan menghormati Buddha. Berbagai situs tersebar dan dibangun oleh para raja dan para pengikut Buddha sebagai bentuk penghormatan. Setelah Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Gautama Parinibbana dan dikremasi, relik-reliknya dibagikan di antara para kerajaan dan klan atau suku yang berbeda. Pembagian relik ini dilakukan untuk memastikan bahwa ajaran dan kenangan tentang Buddha dapat dihormati di berbagai wilayah. Berikut adalah rincian tentang siapa saja yang menerima relik Buddha setelah beliau dikremasikan. 1. Klan Sakya dari Kapilawastu. Yang kedua, klan Kolya dari Ramagrama. Ketiga, Kerajaan Magadha. Yang keempat, Kerajaan Vesali atau suku Aji. Yang kelima, suku Buli dari Alakapa. Yang keenam, suku Mala dari Kusinagar. Yang ketujuh, suku Mala dari Pawa. Dan yang kedelapan, klan Maurya dari Pipaliwana. Pembagian relik dilakukan oleh seorang Brahmana bernama Dona yang bertindak sebagai mediator untuk membagi relik secara adil di antara 8 penerima tersebut. Setiap penerima membangun stupa di wilayah mereka untuk menyimpan relik tersebut yang kemudian menjadi tempat ziarah dan penghormatan bagi umat Buddha. Selain 8 penerima utama, terdapat 2 stupa tambahan. 1. Stupa yang berisi abu dari pembakaran tubuh Buddha, dibangun oleh Brahmana Drona. Yang kedua, stupa yang berisi alat pembakaran dibangun oleh suku Mala dari Kusinagar. Sekarang kita bahas signifikansi dari relik Buddha. Relik-relik Buddha dianggap sebagai objek yang sangat suci dan dihormati oleh umat Buddha. Relik menjadi pusat devosi dan meditasi serta pengingat akan ajaran dan kehidupan Buddha. Dengan menghormati relik ini, umat Buddha dapat menguatkan keyakinan mereka dan terinspirasi untuk mengikuti ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa stupa yang dibangun untuk menyimpan relik Buddha setelah parinibbananya masih ada hingga saat ini dan menjadi tempat ziarah penting bagi umat Buddha. Berikut adalah beberapa stupa yang masih ada atau memiliki sisa-sisa yang ditemukan melalui penggalian arkeologis. 1. Stupa Ramagrama di Nepal. Stupa ini terletak di Ramagrama, Nepal dan dianggap sebagai satu-satunya stupa asli yang tidak pernah dibuka atau diubah sejak didirikan untuk menyimpan relik Buddha. Stupa ini masih utuh dan dihormati oleh umat Buddha dari seluruh dunia. 2. Stupa Sanchi di India. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan pembagian awal relik Buddha, stupa agung di Sanchi didirikan oleh Raja Asoka dan berisi relik Buddha yang dikumpulkan kemudian. Stupa ini merupakan salah satu situs warisan dunia UNESCO dan masih berdiri kokoh sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Buddhis. 3. Stupa di Vesali, India. Vaisali atau Vesali adalah salah satu tempat di mana relik Buddha didistribusikan. Stupa di sini dianggap sebagai salah satu dari 8 stupa asli. Situs ini telah mengalami beberapa kerusakan tetapi masih tetap menjadi tempat ziarah penting. 4. Stupa Piprawa, India. Stupa di Piprawa, Uttar Pradesh, India diyakini menyimpan relik dari klan Sakya. Penggalian di sini menemukan sisa-sisa relik yang dikaitkan dengan Buddha.
Pibrawa tetap menjadi situs arkeologis penting dan menarik bagi pengunjung serta para peneliti. 5. Stupa Kusinagar, India. Kusinagar adalah tempat Buddha mencapai parinibbana. Stupa di sini menyimpan relik yang ditemukan selama penggalian. Stupa ini telah dipugar dan menjadi situs ziarah utama bagi umat Buddha. Situs-situs tersebut dibangun untuk menyimpan dan melestarikan relik Buddha serta memberikan tempat bagi para pengikut untuk menghormati dan bermeditasi. Situs ini juga berfungsi sebagai pengingat ajaran dan kehidupan Buddha serta tempat berkumpulnya umat untuk praktik keagamaan. Sekarang kita bahas situs yang berhubungan dengan parinibbana Buddha. Situs yang berkaitan dengan parinibbana atau wafatnya Buddha adalah Kusinagar. Kusinagar terletak di negara bagian Uttar Pradesh, India, dan dianggap sebagai salah satu dari 4 tempat ziarah utama bagi umat Buddha. Berikut adalah informasi detail tentang Kusinagar dan situs-situs penting di sekitarnya. Kusinagar adalah tempat di mana Buddha Gautama mencapai parinibbana atau kematian fisik atau jasmani dan masuk ke dalam mahaparinirwana, keadaan akhir di mana kebebasan penuh dari siklus kelahiran dan kematian tercapai. Situs utama di Kusinagar, Mahaparinirwana Stupa. Mahaparinirwana Stupa adalah struktur besar yang menandai tempat di mana Buddha Gautama mencapai parinibbana atau parinirwana. Stupa ini memiliki bentuk kubah dan di dalamnya terdapat patung Buddha berbaring sepanjang 6,1 meter. Patung ini terbuat dari batu pasir merah dan menggambarkan Buddha dalam posisi berbaring dengan kepala menghadap ke utara dan tangan kanan di bawah kepala, simbol posisi parinibbana. Mahaparinirwana Stupa masih berdiri kokoh dan merupakan situs ziarah utama yang menarik ribuan umat Buddha dari seluruh dunia setiap tahunnya. Yang kedua, Ramabar Stupa. Ramabar Stupa juga dikenal sebagai Makuta Bandana Cetya, adalah stupa besar yang menandai tempat di mana tubuh Buddha dikremasi. Stupa ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter. Ramabar Stupa masih terawat dengan baik dan menjadi tempat yang sangat dihormati oleh umat Buddha yang mengunjungi Kusinagar. Mahaparinirwana Stupa dan Ramabar Stupa dibangun oleh pengikut awal Buddha dan diperluas serta dipugar oleh berbagai dinasti termasuk Maurya, Gupta, dan dinasti-dinasti lainnya. Situs-situs ini dibangun untuk memperingati tempat di mana Buddha Gautama mencapai parinibbana dan untuk menghormati peristiwa penting ini dalam sejarah Buddhisme. Situs ini menjadi tempat ziarah utama bagi umat Buddha dari seluruh dunia, memberikan kesempatan untuk berdoa, bermeditasi, dan memperdalam pemahaman spiritual mereka. Sekarang kita bahas konsili Buddhis dan situs-situs arkeologis yang terkait. Konsili Buddhis pertama di Rajgir atau Rajagaha, situs utama yaitu Wihara Saptaparni, gua tempat konsili ini diadakan. Konsili saat ini, Wihara Saptaparni masih ada dan masih menjadi tempat ziarah bagi umat Buddha. Situs ini memberikan wawasan tentang bagaimana ajaran Buddha dikumpulkan dan disebarkan. Konsili Buddhis kedua di Vesali atau Vaisali. Situs utamanya Stupa Asoka di Vaisali dan situs Kutagara Sala Vihara. Kondisi saat ini, Stupa Asoka dan Kutagara Sala Vihara masih ada dan terus dikunjungi oleh umat Buddha. Situs ini menunjukkan pentingnya penyatuan komunitas monastik. Konsili Buddhis ketiga di Pataliputra atau Patna, situs utamanya merupakan reruntuhan Asoka dan stupa-stupa yang dibangun di sekitar Patna. Kondisi saat ini, reruntuhan ini memberikan bukti arkeologis tentang bagaimana Raja Asoka mendukung penyebaran agama Buddha. Konsili keempat di Aluwihara, Sri Lanka, situs utamanya Aluwihara. Kondisi saat ini Aluwihara masih ada dan menjadi tempat penting dalam sejarah Buddhisme Theravada. Sekarang kita bahas cara menghormati situs-situs ini. Bagaimana caranya? 1. Misalnya dengan mengunjungi sebagai bentuk penghormatan dan devosi. Yang kedua, membawa bunga, dupa, lilin sebagai simbol penghormatan. Yang ketiga, bisa bermeditasi di tempat-tempat suci ini untuk mendapatkan kedamaian dan inspirasi spiritual. Melakukan doa dan chanting sutra di sekitar situs untuk menghormati ajaran dan kehidupan Buddha, serta melakukan pradaksina mengelilingi situs. Lalu apa manfaat menghormati situs-situs tersebut? Menghormati situs ini membantu memperkuat keyakinan dan dedikasi kepada ajaran Buddha. Ziarah dan meditasi di tempat ini memberikan inspirasi dan kedamaian batin. Situs ini berfungsi sebagai pusat berkumpulnya komunitas Buddhis dari berbagai belahan dunia, dapat mempererat hubungan dan solidaritas antar umat.
Menghormati situs-situs ini membantu melestarikan warisan sejarah dan budaya Buddhis, memastikan bahwa ajaran dan kenangan tentang Buddha terus dihormati dan dipelajari oleh generasi mendatang. Nah, apakah kalian sudah paham tentang situs-situs arkeologis yang berhubungan dengan peristiwa parinibbana Buddha? Kalian ingin melihatnya secara langsung? Yuk, mari kita menabung kebajikan dan bertekad supaya suatu saat nanti kita bisa berkunjung ke tempat-tempat suci yang berhubungan dengan Guru Agung kita, Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Mari kita berkontribusi melestarikan dan menyebarkan ajaran Buddha dengan cara banyak membaca, membuat konten, memberikan dukungan, like, komen, share tentang video-video atau konten Buddhis. Dan jangan lupa manfaatkan lmsbelajarbuddha.id untuk membantu pembelajaran agama Buddha. Sabi Sata Bantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.